Alhamdulillahil awwal alladzi laysa qablahu syai' wal akhirul ladzi laysa ba'dahu syai' wal dhahirul ladzi laysa fawqahu syai' wal batinul ladzi laysa dunahu syai' lahul hamdu awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa bihil mu'tasim anil ahwa'il mardiyah wal bid'il mudillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Jumat pekan kedua, keempat dan juga pekan kelima membahas kitab tafsir As-Sa'di dan kita sudah masuk pada surat yaitu Asy-Syams. Seperti biasanya sebelum kita sama-sama mengkaji makna kandungan daripada surat ini, maka sama-sama kita membaca surat yang mulia ini. Semoga kita semua mendapatkan ganjaran dari membaca surat ini. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitawwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Baik, terima kasih banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah surat Asy-Syams, yang mana ini merupakan surat Makkiyah. Jumlah ayat surat ini adalah berjumlah 15 ayat. Ya. Surat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan suatu kisah atau menceritakan suatu kisah
yaitu kisahnya kaum siapa? Tadi kita baca dari awal sampai akhir ketemu ada nama kaum. Siapa itu? Kaum Samud, yaitu umatnya Nabi Saleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini mengangkat kisah kaum Samud untuk menjadi contoh dan pelajaran bagi kita semuanya agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama, agar kita terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dialami oleh kaum Samud tersebut. Dan kita tahu ya, Nabi Saleh ini adalah nabi yang berasal dari bangsa Arab. Jadi nabi-nabi dan kebanyakan nabi-nabi bukanlah bangsa Arab. Nabi-nabi yang berasal dari bangsa Arab cuma ada 4 nabi saja disebutkan oleh para ulama. Siapa saja? Yang pertama Nabi Saleh, kemudian Nabi Shu'aib, kemudian Nabi Hud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa? 4. Masih hafal ya? Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat-umat mereka disebutkan oleh para sejarawan, para ulama ahli sejarah, ini umatnya sudah ingkirot. Ingkirot itu sudah punah, sudah tidak ada keturunan Nabi Saleh ataupun Nabi Hud dan yang lainnya. Ini semuanya sudah punah, ya. Kecuali dari bangsanya Quraisy dan yang lainnya ini masih tetap ada. Sedangkan yang seperti Nabi Saleh, kaumnya sudah disiksa oleh Allah, diazab, mereka semuanya hancur ya, dan ini menjadi punah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah tentang Nabi Saleh ataupun Nabi Hud itu ternyata tidak ditemukan di dalam kitab-kitab orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Tidak ditemukan dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Nah, ini Allahu alam bisa jadi karena terhapus ya, ataupun yang lainnya. Dan ini menjadi bantahan karena ada sebagian orang yang menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuma copy paste dari kitab-kitab sebelumnya ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu cuma menyalin dari kitab-kitab sebelumnya, maka buktinya di dalam Al-Quran ada kisah tentang Nabi Saleh, tentang kaum Samud, tentang Nabi Hud. Namun di kitab-kitab Taurat ataupun Injil tidak terdapat kisah-kisah tersebut. Dan ini menjadi bantahan kepada orang-orang yang berpendapat demikian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams ini, sebelum Allah menegaskan suatu perkara, terlebih dahulu Allah ini bersumpah dengan beberapa media sumpah dari makhluk-makhluknya. Dan media sumpah yang Allah terangkan dalam surat Asy-Syams ini sangat banyak jumlahnya. Ya, sekitar ada 7 makhluk yang dijadikan media sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kaidah yang baku bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan suatu makhluk, menunjukkan apa? Sering kita ingat ya, menunjukkan apa? Keistimewaan makhluk tersebut. Dan agar kita mulai mempelajari, meneliti dan mendalami makhluk-makhluk yang telah Allah sumpahkan tersebut. Allah bersumpah dengan matahari, dengan siang, dengan malam, supaya ya ada motivasi untuk mempelajari seperti ilmu sains dan yang lainnya. Dan di dalam surat Asy-Syams ini ya, termasuk surat-surat yang merupakan Awsatul Mufassal. Jadi kita tahu dalam Al-Quran itu ada 4 jenis surat ya, dan mungkin sering kita ingatkan. Ada yang masih ingat mungkin ada jenis atau 4 jenis surat dalam Al-Quran. Yang pertama yang disebut dengan tiwal, yaitu surat-surat yang panjang. Ini sekitar ada 7 surat dari Al-Baqarah ya, sampai At-Taubah ataupun Al-Anfal. Kemudian yang kedua namanya
Mi'in. Surat-surat yang kisaran 100 ayat. Ini dinamakan surat Mi'in. Jadi surat yang kurang dari 100 ataupun lebih dari sedikit dari 100. Ini namanya Mi'in. Kemudian surat-surat yang namanya Al-Mathani. Al-Mathani ini surat-surat yang sering diulang-ulang karena saking sering dibaca. Al-Mathani. Ini kurang dari jumlah ayatnya kurang dari 50 atau kurang dari 60. Dan ini surat yang sering dibaca. Kemudian setelahnya ada surat yang dinamakan dengan Mufassal. Surat-surat yang banyak terpisah, yang banyak yang tidak bersambung, yang sering terpisah-pisah karena saking banyaknya atau karena sedikitnya ayat sehingga banyak terpisah-pisah. Ini dinamakan dengan mufassal. Dan mufassal ini juga dibagi menjadi 3. Ada mufassal yang dinamakan tiwalul mufassal, mufassal yang panjang. Ini dari surat Qaf sampai surat Amma Yatasaalun sampai An-Naba. Ini surat-surat ya namanya tiwalul mufassal. Kemudian awsatul mufassal ya, pertengahan mufassal. Ini dari Amma Yatasaalun sampai surat Ad-Duha. Maka surat Asy-Syams ini termasuk surat apa namanya tadi? Awsatul mufassal. Kemudian yang terakhir namanya Qisarul mufassal, yaitu surat-surat yang pendek. Ini dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Kenapa kita perlu mempelajari macam-macam surat seperti ini? Karena di sana ada perintah Rasulullah, ada sunnah-sunnah yang kita dianjurkan untuk membaca surat-surat tertentu di solat-solat tertentu. Contohnya seperti surat Asy-Syams ini kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membacanya ketika solat Isya. Ya, betul. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan bahwasanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi, beliau selalu sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Kemudian setelah sholat beliau pulang ke kaumnya dan menjadi imam untuk kaumnya di perkampungannya. Kemudian surat yang dibaca oleh sahabat Mu'ad bin Jabal ketika sholat Isya itu tidak tanggung-tanggung, surat Al-Baqarah sampai selesai ya, sholat Isya ini saking semangatnya ya. Maka ada seseorang yang tidak kuat mengikuti sholat bersama sahabat Mu'ad bin Jabal tersebut. Maka dia pun sholat sendirian ya. Selesai sholat dia pun pulang. Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, engkau adalah orang munafik, enggak ikut sholat jamaah bersama kaum muslimin, bersama mereka. Maka beliau, orang ini tidak terima, dikatakan sebagai orang yang munafik. Maka beliau mendatangi Rasulullah mengadukan tentang perkara sahabat Mu'ad tersebut. Begitu diadukan, Rasulullah SAW lalu memanggil sahabat Mu'ad bin Jabal, lalu bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah di tengah masyarakat? Ya. Lalu beliau menyarankan, jika engkau hendak sholat wahai Mu'ad ketika sholat Isya, maka bacalah diantaranya 3 surat ya, yaitu Iqra wasyamsi wadhuhaha. Bacalah surat Asy-Syams, kemudian wasabbihisma rabbikal a'la wa nahwiha, dan bacalah sabbihisma rabbikal a'la dan semisal dengan surat-surat tersebut. Jadi ini ya, surat-surat awsatul mufassal yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca ketika sholat Isya. Sedangkan ketika sholat Maghrib dianjurkan membaca surat-surat yang Qisarul mufassal, dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Tapi kebanyakan kita ketika sholat Isya, sholat Maghrib, sholat Subuh tetap bacanya Qisarul mufassal, itu saja ya. Bahkan tidak lewat dari Alhaakumut Takasur, dari Alhaakumut Takasur ke bawah ya. Dan bukan berarti kita semata-mata membaca surat yang seperti ini. Bisa saja di sholat Maghrib kita membaca terkadang surat yang lain atau surat yang panjang, ini tidak masalah, cuma bukan menjadi rutinitas. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan matahari. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wadhuhaha, demi matahari
wa duhaha, dan juga demi wa duhaha, demi matahari dan wa duhaha. Apa itu wa duhaha? Matahari insyaallah jelas. Sedangkan wa duhaha di sini para ulama ada 3 penafsiran. Yang dimaksud dengan ad-duhaha atau wad-duhaha, yang pertama adalah cahaya. Makna wad-duhaha di sini adalah cahaya. Jadi kalau diterjemahkan demi matahari dan cahayanya. Demi matahari dan cahayanya. Makna kedua disebutkan oleh para ulama adalah siang hari. Demi matahari dan waktu siang hari. Mana yang ketiga, wadduhaha adalah demi matahari dan panas-panasnya. Dan ini semua terdapat pada matahari, karena sifat matahari itu punya cahaya, punya sinar, punya panas, dan juga di siang hari. Ya, nggak mungkin matahari di malam hari. Ya, mungkin sebagian wilayah bisa terjadi matahari di malam hari, tapi itu sangat jarang. Ya. Jadi ini semua adalah sifat daripada matahari, yaitu bercahaya, kemudian memancarkan panas, dan juga siang hari. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan matahari, tentu matahari ini memiliki banyak keistimewaan. Dan kita semua sudah sangat paham ketika kita belajar tentang tata surya, kita tahu bagaimana manfaatnya matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan kekuasaannya menjadikan cahaya matahari dan panasnya itu stabil. Tidak panas banget dan juga tidak dingin banget. Dan matahari itu berputar pada porosnya, ya, sehingga panasnya itu stabil. Bayangkan bagaimana jika panasnya itu tidak stabil, sangat panas sekali misalkan, maka tentu dunia ini akan hancur. Semuanya akan terbakar. Ya. Dan sebaliknya ketika matahari ini terlalu dingin atau redup misalkan, pencahayaannya berkurang, redup, maka yang terjadi di muka bumi ini mungkin akan menjadi beku, ya, karena saking dingin. Tapi karena kasih sayang Allah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan matahari ini panasnya stabil. Ya. Dan kita tahu matahari ini termasuk makhluk Allah yang sangat besar, ya, dibandingkan dengan bumi tidak ada apa-apanya, ya. Berapa ratus ribu kali lipat kalau dibandingkan dengan bumi. Walaupun demikian, matahari yang jaraknya sangat jauh, ya, berjuta-juta kilo dari bumi ini, ternyata kita kadang merasakan sangat panas. Ya. Bagaimana kalau nanti di padang mahsyar ketika matahari didekatkan sedekat 1 mil? Ya. Bayangkan, ya, jika kita orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, tidak bisa minum di telaga Rasulullah, maka termasuk orang-orang yang sangat celaka ketika itu. Namun beruntunglah bagi mereka yang mendapatkan syafaat Rasulullah, bisa minum di telaga Rasulullah di saat matahari didekatkan sedekat 1 mil. Bagaimana hausnya, ya? Bayangkan ketika matahari yang jaraknya jauh saja kita kadang kehausan kalau di siang hari. Bagaimana kalau didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala, maka kita sangat kehausan. Tapi orang-orang beriman, umatnya Rasulullah, dan mereka yang mendapatkan syafaat Rasulullah, mereka akan minum dari telaga Rasulullah dan tidak akan pernah haus selamanya. Ya. Baik. Kemudian, ya, matahari ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari ini baik secara ukurannya yang besar, kemudian manfaatnya yang banyak, dan lebih hebatnya lagi matahari ini ketika muncul dan ketika terbenamnya itu bertahap. Dan ini yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kalau kita bayangkan ketika kita menyalakan lampu, ketika sedang gelap kita nyalakan lampu, gimana? Lampu pelan-pelan dulu atau langsung nyala tiba-tiba? Langsung tiba-tiba menyala, ya. Atau ketika dimatikan, ketika kita matikan saklar, langsung otomatis gelap. Tapi kalau matahari tidak demikian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan matahari ini
sehingga munculnya matahari pun secara bertahap. Dari waktu subuh ya agak remang-remang, kemudian naik lagi sampai terbit matahari. Itu pun terbitnya matahari sangat lemah, tidak panas. Lalu kemudian sampai siang hari baru mulai panas. Kemudian setelah siang hari mulai redup lagi sampai malam hari. Bayangkan ketika malam hari tiba-tiba matahari terangnya seperti terang jam 12 siang. Gimana ini matanya, apa namanya? Mata ketika dalam kegelapan kemudian dinyalakan lampu, kita matanya tidak kuat ya. Gimana kalau matahari langsung dinyalakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak akan kuat atau mungkin akan rusak ya penglihatan kita. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa penciptaan matahari ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama matahari ya, wasyamsi waduhaha. Kemudian Allah lalu bersumpah berikutnya yaitu dengan nama apa? Bulan. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila ya mengiringi, demi bulan apabila mengiringi. Ya, di sini para ulama tafsir berbeda pendapat ya, apanya ya, mengiringi apanya. Demi bulan apabila mengiringi matahari ya. Mengiringi matahari itu maksudnya apa? Ada dua penafsiran. Yang pertama yaitu mengiringi gerakannya. Bagaimana maksudnya? Ketika matahari terbenam maka terbitlah bulan ya, ini mengiringi. Matahari terbenam, terbit, jadi beriringan. Ini makna atau penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua kata para ulama, mengiringi maksudnya adalah cahayanya. Jadi cahaya dari rembulan ini bukanlah cahaya asli, melainkan apa? Pantulan daripada cahaya matahari. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bulan yang mengiringi matahari, baik mengiringi apa namanya tempatnya atau gerakannya ataupun mengiringi cahayanya. Kemudian ayat yang ketiga Allah bersumpah lagi dengan wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Demi siang apabila menampakkannya. Di sini juga para ulama tafsir berbeda pendapat ya, sekitar dua pendapat. Demi siang apabila menampakkannya ya. Menampakkan apa? Penafsiran yang pertama yaitu menampakkan atau demi siang yang menampakkan atau meredupkan malam. Demi siang yang meredupkan malam. Penafsiran yang kedua, demi siang yang menampakkan matahari. Kita ulangi. Wan nahari idza jallaha, demi siang. Penafsiran yang pertama adalah demi siang yang meredupkan malam. Artinya apa? Demi siang yang dengan siang itu ya menghilangkan malam atau meredupkan malam, menampakkan siangnya ya. Kemudian penafsiran yang kedua, demi siang yang menampakkan matahari. Sebagaimana juga penafsiran yang pertama tadi di ayat yang pertama, di antara penafsiran ya wasyamsi waduhaha adalah waktu siang. Ya. Jadi demi siang yang menampakkan matahari, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Karena dhamir ha di sini kembali semua kepada matahari. Ya. Seperti tadi wasyamsi waduhaha kama wal qamari idza talaha, yang mengiringi matahari, begitupun demi siang yang menampakkan matahari. Kemudian ayat yang keempat, wal laili idza yaghshaha. Allah juga bersumpah dengan malam hari. Demi malam apabila menutupiha. Menutupi apa itu? Menutupinya. Demi malam apabila menutupinya. Menutupi apa? Ha itu kembali ke apa? Matahari lagi. Demi malam apabila menutupi matahari ya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupi matahari. Kemudian Allah bersumpah di ayat yang kelima, was samai wa ma banaha, dan demi langit dan kekokohan bangunannya.
Was-samai wa ma banaha, demi langit dan kekokohan bangunannya. Ini pun ada dua penafsiran karena ada huruf mim di sini, ya. Was-samai wa ma, mim di sini bisa dimaknai dengan mim al-mausulah atau mim al-masdariyah. Nah, ini kalau kita belajar dalam bahasa Arab, mim itu tidak hanya satu makna tapi banyak maknanya. Di antaranya adalah sebagai mausulah, kata sambung, atau masdariyah, yaitu makna itu sendiri. Kalau mim itu sebagai kata sambung atau mausulah, maka diterjemahkan demi langit dan demi yang membangunnya. Bisa dipahami? Mana yang pertama? Demi langit dan demi yang membangunnya. Siapa yang membangun langit itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah demi langit dan demi yang membangunnya. Ini kalau mim itu diterjemahkan sebagai mim al-mausulah. Tapi kalau diterjemahkan sebagai mim masdariyah, sebagai mim masdar, maka maknanya demi langit dan demi kekokohan bangunannya. Demi langit dan demi kekokohan bangunannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, ya. Dan di sini Allah menggunakan kalimat mufrad. Dan kalau kita baca dalam Al-Qur'an, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat langit itu baik dengan bentuk mufrad atau dalam bentuk jamak. Paham enggak nih? Baik, dalam bentuk jamak biasanya seperti was-samawat. Ini namanya berarti jamak. Kalau mufrad seperti ayat ini, ya. Was-samai, dan demi langit. Apa bedanya ketika disebutkan dalam bentuk jamak, dalam bentuk mufrad? Kalau disebutkan dalam bentuk jamak, maknanya Allah ingin menerangkan tentang jumlah langit tersebut. Allah ingin menerangkan tentang berapa banyak jumlah langit beserta isinya. Kali ini Allah menggunakan kalimat as-samawat, ya. Sedangkan mufrad seperti ini Allah ingin menunjukkan arah. Kalau disebutkan dalam bentuk mufrad, Allah ingin menunjukkan kalimat arah. Demi langit, maksudnya ke arah langit. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, ya, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan Allah kemudian beristiwa ke langit. Ya, maksudnya apa? Ke arah langit. Ini disebutkan oleh para ulama, ya, ke arah langit. Baik. Jadi kalau kita ambil hikmahnya dari ayat ini, kenapa Allah menggunakan kalimat mufrad? Menunjukkan supaya kita itu selalu melihat ke arah langit dan mengambil faedah, mengambil ibrah dari penciptaan langit tersebut. Supaya kita selalu melihat langit itu tidak hanya melihat keindahannya saja, tidak hanya melihat bagaimana warnanya yang bagus, warnanya yang biru, tapi kita ketika melihat langit, kita melihat ke arah langit dan mengambil ibrah pelajaran dari penciptaan langit tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan sangat kokoh dan di sana tidak ada tiangnya sama sekali. Mungkin apakah ada orang arsitek manapun yang paling hebat membangun sebuah atap tanpa tiang, meskipun hanya sekecil ini atapnya. Atapnya cuma sekecil ini, ya, misalkan tanpa tiang. Dan mungkin jarak dari tanah mungkin beberapa jengkal saja. 1 jengkal katakan, tanpa tiang. Apakah bisa seorang arsitek bisa membangun seperti itu? Nah, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membangun langit itu tanpa tiang dengan sangat kokoh. Dan ini supaya kita bagaimana mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memegang langit tersebut supaya langit itu tidak jatuh, langit itu tidak runtuh. Langit yang begitu besar, kemudian langit yang sangat tinggi, ya. Kalau kita tahu bangunan semakin tinggi, otomatis tiangnya harus semakin besar, ya, tiangnya semakin besar dan besi yang dipakai. Mungkin yang arsitek di sini ada tukang bangunan. Tiang yang dipakai dan besi yang dipakai untuk tiang tersebut adalah besi yang sangat besar. Berbeda dengan bangunan 1 tingkat, 2 tingkat.
Kalau ada bangunan ya 7 tingkat misalkan, hotel bintang 7 7 tingkat misalkan, bagaimana tiangnya sangat besar, kokohnya tiang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala membangun langit ini tanpa tiang. Kata para ulama ya, ada yang mengatakan sebetulnya langit itu ada tiangnya, cuma tidak diketahui. Sebagian yang lain mengatakan sama sekali langit itu dibangun tanpa tiang. Baik, mungkin ada yang mengatakan mungkin kita juga bisa membangun tanpa tiang, yaitu membangun tiang yang transparan. Pasirnya yang transparan, kemudian besinya transparan, semennya transparan, sehingga ketika kita buat tiang tidak terlihat ada tiang. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi apakah orang ketika berjalan nggak nabrak? Nabrak nggak? Pasti akan nabrak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika membangun tiang, tanpa membangun langit tanpa ada tiang, ataupun seandainya ada tiang namun tidak kelihatan ketika kita berjalan di muka bumi ini tanpa ada tabrakan ya terhadap tiang-tiang tersebut. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala ketika membangun langit tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi di ayat yang ke-6 dengan bumi, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi ya yang menghamparkannya, demi bumi dan demi yang menghamparkannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bumi juga, menunjukkan keistimewaan bumi tersebut, bagaimana Allah menghamparkan bumi itu sehingga manusia bisa berjalan dan bisa tinggal di atas dataran bumi tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini ya, tidak hanya satu macam saja. Allah menciptakan bermacam-macam ya jenis tanahnya. Ada yang diciptakan dengan banyak batunya, ada yang diciptakan dengan sangat subur, ada yang diciptakan dengan pasir ya. Dan ini semua adalah manfaat bagi manusia. Bayangkan kalau semuanya subur, pingin bangunan, nyari batunya di mana? Nggak bisa nyari batu. Atau semuanya batu, gimana kita akan bercocok tanam? Atau ya kalau semuanya padang pasir, ya tidak ada air, maka akan kesulitan. Namun Allah membagi-bagi. Ada wilayah yang di situ subur, ada wilayah yang di situ ada banyak batunya, ada yang di situ banyak pasirnya. Ini Allah SWT menjadikan bumi itu ya sangat datar, dan Allah menghamparkan bumi itu agar manusia bisa tinggal di atasnya. Dan juga hebatnya lagi, Allah menjadikan bumi itu tidak semuanya datar, ya, tidak semuanya satu dataran. Ada yang tinggi, ada yang dataran rendah. Kira-kira hikmahnya apa? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Allah menjadikan bumi ini ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Ada hikmah di situ? Banyak hikmahnya. Kalau seandainya turun hujan, kalau semuanya sama, bahkan air laut akan gimana? Air laut bisa, kita nggak bisa tinggal di atas permukaan bumi kalau seandainya semuanya datar. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada sebagian bumi itu dataran tinggi dan sebagian bumi itu dataran rendah. Dan ini supaya kita lebih banyak menggali ya tentang bumi, tentang matahari, tentang langit, dan juga makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa ya, dan yang menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala sebelum-sebelumnya ini bersumpah dengan nama-nama makhluk-makhluk yang besar seperti matahari, bulan, bumi, kemudian langit dan yang lainnya. Namun di ayat yang ketujuh ini Allah bersumpah dengan nafsi, yaitu dengan jiwa. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan jiwa di sini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah manusia itu sendiri. Jadi Allah bersumpah dengan jiwa manusia beserta kesempurnaannya, baik jasmani maupun rohaninya. Mana yang kedua? Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya jiwa-jiwa manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa atau bersumpah dengan manusia disandingkan dengan makhluk-makhluk yang besar seperti ini, menunjukkan
penciptaan manusia juga tidak kalah hebatnya. Bagaimana Allah sangat menyempurnakan manusia di dalam penciptaannya, bahkan manusia itu lebih unggul daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Mungkin kita sudah pelajari di surat apa itu? Wattini wazaitun. Benar. Ya, bagaimana Allah SWT mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sangat sempurna dan dilengkapi oleh akal untuk bisa berpikir. Ketika Allah sudah bersumpah dengan manusia dan kesempurnaan manusia itu, Allah ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting setelah sumpah-sumpah ini. Sesuatu yang sangat penting itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada manusia itu jalan ketakwaan dan jalan kefajiran, jalan keburukan dan jalan kebaikan. Kemudian Allah ingin menekankan juga bahwasanya ketika orang-orang yang mensucikan dirinya, maka itulah mereka orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang mengotori dirinya, tidak mensucikan dirinya, mereka itulah orang-orang yang sangat merugi. Jadi ini Allah ingin menekankan perkara ini saja. Allah menggunakan 7 media sumpah sekaligus. Menunjukkan apa? Agar kita fokus dan mulai merenungkan, memikirkan tentang manusia, tentang diri kita ini. Bagaimana Allah sudah ilhamkan kepada kita masing-masing. Kita diilhamkan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan pilihan itu kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita ingin mengikuti jalan kebaikan, jalan ketakwaan, atau kita malah memilih jalan keburukan? Dan setiap manusia akan mempertanggungjawabkan dari pilihan yang dia pilih tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala kita tahu seandainya Allah tanpa sumpah pun, ketika Allah mengatakan kami telah mengilhamkan kepada manusia itu jalan kefajiran dan juga jalan ketakwaan, kira-kira kita percaya atau tidak? Kita akan percaya meskipun tanpa ada sumpah. Tapi Allah harus bersumpah dulu dengan 7 makhluknya untuk menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu sudah diilhamkan. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beralasan dengan ini kan takdir Allah. Saya tidak sholat, saya tidak beribadah kepada Allah, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena setiap manusia itu sudah diilhamkan, difitrahkan untuk memilih jalannya sendiri. Makanya setiap manusia yang lahir, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, setiap anak Bani Adam yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun orang tuanya yang menjadikan dia agama Yahudi, menjadikan dia agama Nasrani atau agama Majusi. Maka seandainya seorang anak yang dibiarkan saja hidup tanpa dikotori, dicemari pemikirannya, maka dia akan memilih jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang anak itu atau manusia itu berpaling dari jalan Allah karena ada hal-hal yang memalingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling besar memalingkan manusia dari jalan Allah adalah syaitan dan iblis serta bala tentaranya. Kemudian juga syaitan dari jenis-jenis manusia, lingkungan, masyarakat, itulah yang kadang memalingkan manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan setelah kita mendengarkan azan insyaallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-8 ini Allah menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada manusia itu jalan ketakwaan dan jalan keburukan. Dan makna yang lain disebutkan oleh para ulama juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketakwaan dan juga yang menyesatkan tiap-tiap orang. Ketika ada orang yang bertakwa, maka itu karena ilham dari Allah. Sehingga ketika ada orang yang menempuh jalan ketakwaan supaya tidak merasa sombong karena dia bisa menjadi bertakwa kepada Allah, itu atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang sedang menempuh jalan kefajiran, jalan keburukan, agar tidak putus semangat, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala
yang menyesatkan seseorang, maka Allah pun mampu untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Maka setiap manusia hendaknya untuk senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa. Tidak beranggapan saya orang yang sangat buruk, ya saya banyak melakukan dosa-dosa dan mungkin ini sudah takdir saya. Ya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang sangat luas, sehingga tidak boleh seorang yang beriman berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ini juga penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingin tekankan dari tadi, dari ayat yang pertama, Allah ingin menekankan yaitu di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ini, yaitu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak. Hanya ini yang ingin Allah tekankan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi, sungguh celaka orang-orang yang mengotori dirinya. Inilah yang harus kita ingat. Ketika Allah sampai bersumpah dengan banyak makhluknya untuk menekankan hal ini, maka kita harus selalu ingat dan selalu harus sadar bahwasanya orang-orang yang beruntung yang sebenarnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Yang membersihkan dirinya dari kekafiran, membersihkan dirinya dari kekufuran, dari kesyirikan, dari perbuatan dosa dan maksiat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan tidak mengotori dirinya dengan perbuatan kesyirikan, perbuatan dosa dan maksiat, atau perbuatan durhaka lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu kita ingatkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini cuma sementara. Tidak ada pilihan lain. Pilihannya cuma satu, kita harus maksimal untuk mensucikan diri, maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di usia yang mungkin semakin tua, ya. Kata Sufyan ibni Uyainah, bagi siapa yang usianya di atas 60 tahun, persiapkan kain kafan di rumahnya. Ya, mohon maaf kalau ada yang usianya 60 tahun. Ya. Dan kita yang belum sampai 60 tahun bukan berarti wah masih lama, bermaksiat aja terus, ya. Ya. Ajal kapan aja datang menemui kita tanpa kita ketahui. Baik masih muda ataupun sudah tua, ajal kapanpun bisa datang menemui kita. Maka selagi kita punya kesempatan hidup di muka bumi ini, kesempatan untuk sadar dunia ini hanya sementara. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Ini yang harus kita betul-betul sadar, jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Sadar, jangan sampai kita lalai. Dunia hanya sementara. Untuk apa kita mengejar dunia, ya? Tapi kita melalaikan akhirat yang kenikmatannya jauh lebih besar dari kenikmatan dunia. Yang kenikmatannya itu selama-lamanya. Maka tidak masuk akal ketika ada orang yang menukar kenikmatan akhirat yang kekal dengan dunia yang sementara. Orang yang berakal, orang yang cerdas, dia lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang sementara ini. Ini yang perlu kita selalu sadar untuk terus memperbaiki dan mensucikan diri kita, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan kisah kaum Samud di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, langsung saja kita akhiri, ya. Tidak ada pertanyaan, ya. Alhamdulillah. Kita akhiri, ya sengaja enggak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.